Awal cara manusia memahami dunia dengan akal. Di suatu masa ketika dunia masih dijelaskan lewat kisah para dewa, petir adalah kemarahan Zeus, gempa adalah guncangan Poseidon, dan musim adalah permainan para makhluk langit, muncullah segelintir manusia yang melakukan kesalahan paling berbahaya dalam sejarah peradaban. Mereka mulai berpikir sendiri. Di kota pelabuhan bernama Miletos, di pesisir Ionia, kini wilayah Turki, lahirlah satu garis pemikiran yang kelak menjadi fondasi seluruh sains dan filsafat barat. 3 nama berdiri sebagai tiang penyangganya: Thales, Anaximander, Anaximenes. Mereka tidak hanya membentuk aliran filsafat, mereka membentuk cara manusia memahami realitas. Thales, titik nol rasionalitas. Sebelum Thales, manusia bertanya kepada langit. Setelah Thales, manusia mulai bertanya kepada alam itu sendiri. Thales adalah orang pertama dalam sejarah barat yang secara sadar mencoba menjelaskan dunia tanpa mitologi. Ia tidak memulai dengan doa, tapi dengan pengamatan. Ia melihat bahwa semua yang hidup membutuhkan air, benih tak tumbuh tanpa air, tubuh manusia mengering tanpa air, sungai, hujan, laut, semua menjadi sumber gerak kehidupan. Dari sanalah ia menyimpulkan, segala sesuatu berasal dari air. Pernyataan ini terdengar sederhana, bahkan keliru dari sudut pandang sains modern. Tapi di zamannya ini adalah revolusi radikal, sebab maknanya bukan pada airnya, melainkan pada dunia memiliki prinsip alamiah, keteraturan bisa dijelaskan oleh unsur fisik, bukan oleh kehendak dewa semata. Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, mengukur tinggi piramida lewat bayangan. Astronom, memprediksi gerhana, matematikawan, teorema lingkaran. Artinya ia tidak berfilsafat di awang-awang. Ia menguji pikirannya dengan perhitungan. Secara simbolik, Thales adalah manusia pertama yang memindahkan pusat kebenaran dari langit ke bumi. Namun ada keterbatasan besar dalam pikirannya. Jika segalanya berasal dari air, maka mengapa ada api? Mengapa ada batu? Mengapa ada udara? Mengapa perubahan terjadi? Disinilah sejarah bergerak ke tahap berikutnya. Anaximander, saat pikiran menjadi abstrak. Anaximander adalah murid Thales, namun ia tidak memuja gurunya. Ia justru melakukan sesuatu yang paling berani dalam dunia berpikir. Ia menolak jawaban gurunya. Ia berkata, secara implisit, jika segala sesuatu berasal dari satu unsur tertentu, maka unsur itu lebih tinggi dari yang lain. Tapi semesta tampak saling meniadakan dan menyeimbangkan. Maka asal muasalnya tidak mungkin satu unsur tertentu. Dari penolakan ini, lahirlah sebuah konsep yang sangat maju untuk ukuran abad ke-6 sebelum Masehi. Apeiron, yang tak terbatas, tak berbentuk, tak terhingga. Apeiron bukan air, bukan api, bukan udara, bukan tanah. Ia adalah sumber kosmis yang melampaui semua bentuk tertentu. Di sini terjadi lonjakan besar dalam sejarah pemikiran manusia. Dari substansi fisik ke prinsip metafisik. Dari yang bisa disentuh ke yang hanya bisa dipikirkan. Dari zat ke hukum kosmis, Anaximander juga memiliki gagasan luar biasa lainnya. Tentang alam semesta, ia menyatakan bahwa bumi tidak ditopang apapun, melainkan melayang di ruang kosong. Ini adalah ide kosmologi yang sangat maju. Jauh dari gambaran dunia yang ditopang kura-kura raksasa atau raksasa mitologi. Tentang kehidupan ia menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari air, manusia berevolusi dari makhluk mirip ikan, karena bayi manusia terlalu lemah untuk bertahan sendiri di alam liar. Ini adalah cikal bakal teori evolusi, 2400 tahun sebelum Darwin. Tentang keadilan kosmik, menurut Anaximander, unsur-unsur saling menindas. Panas menindas dingin, kering menindas basah. Ketika satu unsur terlalu dominan, alam akan menghukumnya demi menjaga keseimbangan. Ini adalah embrio dari hukum alam dan keseimbangan sistem semesta. Namun, Apeiron memiliki kelemahan. Ia terlalu abstrak, terlalu jauh dari pengalaman sehari-hari manusia. Dan disinilah muncul tokoh ketiga, Anaximenes, penurun abstraksi ke dunia nyata. Anaximenes adalah murid Anaximander. Ia melihat bahwa Thales terlalu konkret, Anaximander terlalu abstrak. Maka ia mencari jalan tengah. Ia berkata,
Arca, asal segala sesuatu, adalah udara. Namun udara di sini bukan sekadar angin. Udara adalah napas kehidupan yang tak terlihat namun selalu ada, yang memenuhi ruang, yang bisa memadat dan merenggang. Menurut Anaximenes, udara yang menipis menjadi api, udara yang memadat menjadi angin, awan, air, tanah, batu. Artinya, ia menciptakan mekanisme perubahan pertama dalam filsafat. Perubahan karena perbedaan kepadatan. Ini adalah langkah penting menuju fisika, teori materi, dan hukum perubahan alam. Ia juga mengatakan, seperti jiwa kita adalah udara yang menghidupi tubuh, demikian pula udara menghidupi semesta. Dengan ini, Anaximenes menyatukan manusia dan kosmos jasmani dan rohani mikro dan makro, pola besar perkembangan pemikiran mereka. Jika kita lihat sebagai satu garis evolusi pemikiran, tokoh pusat pemikiran, bentuk berpikir, Thales air konkret, observasional Anaximander apiron abstrak, metafisik Anaximenes udara, sistem fisik yang mekanistik secara simbolik. Thales manusia yang berani berkata, dunia bisa dipahami. Anaximander manusia yang berani berkata, jawaban pertama belum tentu benar. Anaximenes manusia yang berani berkata, mari kita cari hukum perubahannya. Inilah pola dasar seluruh sejarah sains. Mengamati, meragukan, menyusun sistem baru, makna filosofis yang lebih dalam. Ketiga orang ini mengajarkan satu hal yang sangat berbahaya bagi semua kekuasaan yang dogmatis. Kebenaran tidak diwariskan dari langit, tapi dicari melalui pikiran manusia. Mereka juga menunjukkan bahwa pengetahuan tidak tumbuh dari kepastian, tapi dari keraguan yang jujur. Dari keberanian untuk berkata, aku tidak puas dengan jawaban yang sudah ada. Tanpa mereka, tidak akan ada Socrates, tidak akan ada Plato, tidak akan ada Aristoteles, tidak akan ada fisika, biologi, kosmologi. Mereka adalah akar sunyi dari peradaban rasional. Thales memulai dengan air. Anaximander melompat ke yang tak berbatas. Anaximenes menurunkannya kembali ke udara. Seolah sejarah sedang berkata, manusia selalu bergerak antara yang konkret dan yang tak terhingga, antara yang bisa disentuh dan yang hanya bisa direnungkan. Dan hingga hari ini, kita masih berjalan di jalan yang mereka buka pertama kali. Jalan bertanya, bukan jalan menerima.